Available-nya jam 3, Bu. Oh, ada yang... Bentar. Di settingnya ada ini. Oh iya. Salah Ibu, available-nya. Silakan dicoba sekarang, bisa nggak? Sudah bisa, Bu. Oke. Baik. Kita belajar. Mila sudah bisa download Excel-nya? Udah, Bu, tapi laptopnya emang agak nge-lag, nggak tahu kenapa. Maksudnya? Iya, Koneksinya apa laptopnya? laptopnya not responding terus, Bu. Jadi gimana? Bisa kok, Bu, tapi harus bersabar paling. Oke, kalau Ihsan gimana? Dari download. Ya, kalau sudah di download nanti di-share ya Excel-nya, Ihsan. Share screen, Bu. Ya. Oke. Jadi pertama jangan lupa mengisi nama dan NIM saudara di atas masing-masing. Ihsan tolong di-scroll ke bawah dulu. Ya, kita berhenti di tabel ACI. Terus ke bawah lagi. Ya, terus ke atas ini. Ya. Agak ke atas sedikit, Ihsan. Salah Ibu. Ke bawah ya. Jadi tabelnya biar kelihatan semua. Ya. Jadi semuanya saja tolong perhatikan bahwa mix design untuk short grid seperti yang Ibu sampaikan kemarin tidak ada metode khusus gitu ya yang yang dikeluarkan gitu baik oleh ACI maupun oleh SNI. Tetapi kemudian kalau untuk memudahkan saudara mencoba membuat proporsi campurannya, maka di sini saudara bisa pakai referensi dari ACI ya. Jadi tabel ACI yang saudara lihat di sebelah kiri itu adalah proporsi referensi
Jadi referensi proporsi untuk campuran shotcrete yang bisa dimanfaatkan. Nah, tentunya nanti bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu ya. Jadi dengan adanya proporsi ini memudahkan kita bagaimana kemudian kita mencoba memahami sebetulnya bagaimana proporsi yang bagus antara bahan-bahan pembentuk shotcrete. Kalau kita baca isi daripada NSPM, yang kita lihat itu ada ketentuan gradasi untuk agregatnya misalnya ya. Kemudian ada ketentuan jumlah semen minimumnya. Jadi ada di NSPM misalnya jumlah semen kilogram per meter kubik. Itu yang tertulis. Jadi kalau kita lihat angka di sini, lihat tabel ACI-nya Ihsan di sini. Di baris semen itu angkanya semua di atas berapa? 325 ya. Artinya ketentuan jumlah semen minimum itu sudah terpenuhi di template yang diberikan oleh ACI. Nah, kemudian di sini kalau saudara lihat ada kolom campuran itu jenisnya yang diberikan oleh ACI mortar, kemudian beton, ada juga beton tapi pakai silika foam, jadi SF di situ silika foam. Ya, saran Ibu silakan saudara ambil catatan saudara supaya bisa mengikuti. Jadi SF di sini adalah silika foam, ya. Sehingga di baris kedua setelah semen, kalau untuk mortar dan konkrit di situ silika foamnya tidak ada di strip gitu ya, itu karena tidak ada silika foamnya. Tetapi untuk yang SF konkrit itu di situ ada 32 kg per meter kubik, ya. Kemudian untuk sand atau pasir di sini saudara lihat tuh di dalam kurung batasan ukurannya atau gradasinya 0 sampai 5 mm. Satuannya juga sama kilogram per meter kubik. Sehingga kemudian di sini kita dapatkan kalau yang mortar tentunya karena dia tanpa agregat kasar maka jumlah agregat halusnya besar gitu ya. Tetapi untuk yang beton di kolom 2 dan kolom 3 itu jumlah agregat halusnya kemudian dikombinasikan dengan agregat kasar. Tapi kalau kita bicara agregat kasar, yang saudara harus lihat yang di dalam kurung ukurannya, ukuran untuk shotcrete di sini 2,5 sampai 12 mm, ya. Tuh. Kemudian baris berikutnya ini tentang air campuran. Kalau saudara lihat di sini, campuran yang memerlukan air paling banyak adalah mortar. Itu sudah jelas. Mengapa? Karena dia pengisinya adalah agregat halus. Agregat halus ukurannya berarti lebih kecil dibandingkan ukuran agregat kasar, sehingga luas permukaannya lebih besar. Akibatnya, karena total luas permukaan dalam campuran lebih banyak, maka jumlah air campurannya juga banyak. Ya. Beda untuk yang beton ataupun yang beton silika foam, di situ dia lebih rendah jika dibandingkan dengan mortar, jumlah air campurannya. Karena di dalamnya ada agregat kasar yang memperkecil luas permukaan agregat. Sehingga air yang dibutuhkan juga sedikit. Masih di dalam baris air, di situ yang di dalam kurung, ada rasio W per B. Ya, saudara catat, W per B itu singkatannya dari water per binder. Bindernya adalah pengikat.
Jadi kalau biasanya di beton konvensional saudara memakai W per C itu water per semen atau rasio air terhadap semen atau faktor air semen ya. Kalau di sini W per B water per binder. Itu kalau di shotcrete. Dicatat ya, B-nya binder. Kemudian di sini ada AEA. AEA itu adalah admixture untuk penambahan kadar udara ya. AEA masih ingat di semester dulu itu singkatannya adalah Air Entering Agent. Jadi singkatannya AEA ya. Jadi di dalam tabel ACI itu menyarankan untuk memberikan admixture untuk menambahkan kadar udara dalam campuran. Hanya berlaku untuk yang mana? Untuk yang mortar, ya. Kemudian ada SP itu juga admixture super plasticizer, ya. Itu pun super plasticizer disarankan hanya untuk mortar. Nah, kadar udara di sini diharapkan nantinya yang diperoleh dari campuran untuk mortar 10,3, untuk yang beton itu 5, sedangkan untuk yang beton silika foam itu 4,6 ya. Kemudian yang terakhir SLAM di sini yang direncanakan itu untuk mortar 12 cm. Sedangkan beton dan beton silika foam itu lebih kecil SLAM-nya, ya, masing-masing 4,5 dan 5. Jadi itu cara membaca template-nya dulu, ya, cara membaca template-nya. Di sebelah kanan saudara lihat tabel yang lain, tabel WS dot. WS dot itu Department of Transportation-nya di Washington, ya. Nah, mereka mempunyai juga template tersendiri untuk shotcrete ini, gitu. Yang berbeda jika kita lihat di sini, selain semen ada silika foam SF, ya, di kolom ketiga tabel WS dot. Kemudian ada JJBFS di kolom keempat tabel WS dot. JJBFS itu adalah kerak tanur tinggi dari pengolahan pabrik baja, ya. Jadi mereka menambahkan itu. Kemudian di sini ada agregat kasar dan agregat halus. Artinya WS dot tidak memiliki template untuk mortar, tetapi template-nya ini untuk beton. Karena ada agregat halus atau sand di situ, dan agregat kasar atau coarse, ya. Jadi, saudara catat yang coarse itu agregat kasar, yang sand itu agregat halus. Kemudian rasio yang kita lihat setelah pasir itu adalah rasio antara air terhadap semen, ya, 0,34. Nah, catatan juga bagi saudara di sini WS dot itu memberikan proporsinya, satuannya berbeda dengan ACI karena di sini satuannya adalah pounds per cubic yard, ya. Sehingga kemudian saudara harus konversikan nih, konversinya sudah Ibu berikan di kolom R 24, ya, R24 itu konversinya. Konversi dari pounds per cubic yard ke kilogram per sentimeter kubik, supaya nanti kita bisa melihat bagaimana sih kalau proporsi yang diberikan WS dot jika dibandingkan dengan proporsi yang diberikan oleh ACI. Ihsan sebelah bawah ada copy paste dari tabel WS dot itu yang Ibu ambil dari referensi. Jadi itu aslinya begitu, yang dari referensinya hanya kemudian Ibu tuliskan lagi di dalam Excel-nya, ya. Tuh.
Oke, kita ke kiri lagi, Ihsan, ke ACI. Jadi ada dua tabel atau dua template yang akan kita ikuti. Satu ACI, yang kedua WS Dot. Bedanya kalau yang ACI itu ada mortar dan beton, kemudian betonnya juga dibedakan yang pakai silika foam dan yang tidak pakai. Tetapi kalau WS Dot di sini dia hanya beton, kemudian dia menambahkan silika foam dan JJPFS ya sebagai bahan aditifnya atau bahan tambahnya. Kita ke kiri bawah, di bawah tabel ACI, Ihsan. Oke, ya, agak ke atas sedikit, Ihsan. Oke, di bawah itu sama ada copy paste dari referensi ACI yang kemudian Ibu pindah menjadi Excel di atasnya tadi ya. Jadi kalau saudara lihat itu adalah angka yang sama dengan tabel tadi yang sudah kita bahas gitu. Tetapi sekarang silahkan mengerjakan row 35 sampai 43 bersama-sama dipandu oleh Ihsan. Ihsan di situ sudah jelas ada keterangannya. Yang row 36 itu adalah perbandingan antara semen terhadap silika foam. Ya. Kalau dia nggak ada silika foamnya ya berarti tidak ada. Ya. Tetapi kalau yang SF konkret itu karena ada silika foamnya, silahkan hitung perbandingannya dari angka-angka di tabel yang atas, tabel ACI. Hanya mencoba belajar menghitung rasionya saja. Jadi dari tabel ACI yang di atas, coba dihitung. Ihsan, semennya dilihat di atas berapa? Oke, 540. Silika foamnya tidak ada. Jadi C per S-nya silahkan dihitung. Ihsan, yang lainnya ikut menghitung. Ambil saja dari row yang atas, Ihsan. Angkanya C per S dibagi S. Silika foamnya kan nggak ada tuh. Ya, jadi harusnya berapa tuh? Tidak ada juga kan? Oke. Yang kanan sekarang coba dihitung untuk SF konkret. Semennya 395 itu di row 23 dibagi. Oke, dapat berapa? Oke, berikutnya dengan cara yang sama coba dikerjakan Ihsan. C-nya semen, S-nya silika foam, W-nya water. Langsung ditambah airnya karena silika foamnya kan nggak ada tuh. Oke, B di situ untuk yang di bawah itu adalah C semen dibagi row 37. Semennya ambil di atas 540 dibagi row 37 itu atasnya. Oke, dengan cara yang sama silakan dihitung Ihsan. Jadi hitungnya yang lain mengikuti, kemudian disamakan. Apakah sama perhitungan saudara dengan perhitungan Ihsan? S-nya kan tidak ada. Kalau 0 dibagi itu ada nggak angkanya? 0 juga, Bu. Iya, sudah tidak ada. Ya, itu tidak perlu diisi. Saudara langsung ke kanan.
SP-nya ambil aja di atas itu, di tabel. Yang kanan kan tidak ada. Ya, silakan yang lain tuh dilihat bagaimana pekerjaan saudara. Apakah sudah sama dengan pekerjaan Ihsan? Sama, Bu. Sama, Bu, hasilnya. Aulia, sudah selesai pekerjaan saudara? Udah, Bu. Udah? Udah. Kira-kira sama seperti itu? Oke, kalau sudah selesai, harapan Ibu yang lain juga udah selesai. Coba kita ke kanan yang WS dot tadi, Ihsan. Saudara konversikan dulu. Ya, sekarang saudara konversikan itu ke kilogram per meter kubik. Itu konversinya dengan konversi yang di R24. Coba taruh di bawahnya. Perhitungannya letakkan di bawahnya. Jadi di bawah angka 705 itu kan ada 705 tapi satuannya kan pounds per cubic yard. Nah, sekarang dihitung konversinya untuk yang kilogram per meter kubik dengan konversi yang di R24 ya. Kenapa di situ Ihsan ditaruh? Di angka di bawah itu, Ihsan, ada semen, ada kolom semen di tabel WS dot. Nah, di bawahnya itu, saudara konversikan 705 pounds per cubic yard itu kalau jadi kilogram per sentimeter kubik jadi berapa? Langsung kaliin aja, San. 705 dikali konversinya. Oke, yang lain dengan cara yang sama, saudara konversikan. Kali R24. Silikatnya, terus JJBFS-nya, kemudian pasirnya, agregat kasarnya, silahkan dikonversikan.